Mau diapain? Podcast. Gua nggak tahu. Kita Terserah ada sih. vakum hampir sebulan lebih ya? Iya. Gue pesen menu yang sama kayak pas kita datang take pertama. Oh iya. sama. Hijau. Ya nanti kita pikirin lah ya enaknya gimana. Nanti sambil kita upload ini, kita lihat respon netizen. Kalau rame kita lanjut, kalau sepi kita lanjut. Gitu. Mastiin Podcast, Mastiin Podcast, Mastiin Podcast. Jadinya sambil makan juga dia. Yaudah deh. Makan aja. Jadi terima kasih buat Warung Is 37 Coffee yang sudah support Mastiin Podcast Ya. sampai saat ini. Ya, gitu. Ini Jadi gimana? Gimana, Ping? Apanya? Kehidupan. Kita kan udah lama nih nggak ketemu. Jadi kemarin kita tuh ngapain aja sih? Kita terakhir take tuh kan bulan Maret, pas sebelum Lebaran ya. sebelum puasa malah. Sebelum Lebaran. Lagi puasa kita take, ada yang take, Pak. Emang ada ya? Ada yang di Iya. situ. Yang bahas di- sakit-sakitan. Oh iya, oh iya. Iya, iya. Sama. Gue lagi pilek. Ya, menjelang Lebaran tuh ngapain gitu kan. Iya, 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 iya. Itu bulan Maret, sekarang kita take bulan Juni. Udah 3 bulan ya? 3 bulan, 2 bulan setengah. Enggak. Kenapa kita harus jeda selama itu sih? Apakah kita sudah tidak nyaman? Berasa di apa? Di integrasi. Udah kita sih kemarin lagi sibuk masing-masing aja lah ya. Ya. Banyak kesibukan. Terutama Bapak Angga ini. Oh iya. Selamat sudah menjadi kasih. seorang Terima kasih. bapak. Terima kasih. Bebannya kayaknya nambah, jadi Ini saya udah gini. Makin. Saya udah gini nih. Ini anak ini istri. Udah. Saya kan tegap gini ya, jadi gini. Emang punya anak beban ya? itu kan gue ya, beban gue kan dia. Ya. Jadi kan awalnya gini jadi gini. Dia gini. tiga, satu, dua, tiga. Gitu. Gimana? Punya anak gimana? Vika mah gak ada beban. Ada Apa? motor. Cicilan motor. Ini mau ngomong yang mana dulu nih? Oh iya. Kan udah kita berita-berita happy. Bapak Angga ini akhirnya melahirkan satu. Kok Oh gua? iya. Istrinya. Ya, kan berkat dia. Ada andilnya. Ya, Akibat perbuatan saya. ya betul. Tanggung jawab kan. Tanggung jawab. Ya tanggung jawab dong. Gimana? Jadi gimana rasanya Gimana jadi ya bapak? tuh? Udah berapa bulan? Sebulan ya? Lebih ya? Anak gue aja udah 2 bulan, Pak. Dari April kan. Dari April. Rasanya gimana jadi bapak? Gue sebenarnya ya, kalau jujur, gue tuh Ya, siap. memulai Siap. perjalanan gue jadi bapak itu diawali dengan rasa bersalah. Kenapa? Karena Gitu. Diawali dengan rasa bersalah. sudah menghamili anak orang. Karena kemarin tuh gue overthinking banget anjir. Ntar dulu, jangan, ini kan berita bahagia. Apa lu? Iya, bahagia bener. Gue bukan gak bahagia ada anak, tapi gue mengawalinya itu justru malah kayak kok kayak ya mungkin Kok ngeluh sih? bukan mengeluh punya dia ya, punya anak ya, tapi lebih ke kayak gue tuh merasa banyak yang kurang dari gue gitu. Banyak yang kurang dari gue. Contohnya? Kemarin ya gue mikir, gue tuh kan tadi ngomong ada rasa bersalah. Itu karena gini, gue tuh merasa waktu buat anak gue tuh kurang. Gue berangkat pagi, pulang sampai rumah, gue berangkat pagi,
kantor, pulang sampai rumah, anak gue tidur. Gitu. Ya. Ya mungkin bapak ini nggak tahu ya kalau lu ya. Gimana kalau lu? Ya gitu, itu yang gue rasain ya. Jadi kayak karena perjalanan gue dari kantor ke rumah itu hampir 2 jam, jadi kayak aduh, ya kayak ada rasa bersalah di situnya sih selain yang lain-lain ya. Jadi akhirnya gue tuh mengovercome perasaan itu dengan setiap pagi gue tuh selalu harus menyempatkan diri untuk mandiin anak gue. Harus gue yang mandiin. Ya, biar ada bonding dan biar apa namanya? Gue gak ada rasa bersalah itu tadi. Gitu loh. Gue sih nggak ada pikiran rasa bersalah ya. Ya kan gua. Kalau lu kan Kan emang dia- gak pernah bersalah. Pisces dia overthinking. Oh, Hal kecil yang belum kejadian pikirin. pikirin ya. Ya gitu sih. Jadi kayak ngerasa Tapi waktu gua kesan-kesan jadi bapak nih pertama kali. Selain bahagia lah ya, pasti kan bahagia kan. bahagia Selain sih bahagia, apa nih yang berubah dari lu? Bagi akhirnya gue bukan mandul. Akhirnya gue nggak mandul. tapi itu juga Sudah jadi terbukti. tapi itu juga jadi itu tau, jadi sempat jadi pikiran gitu. Apa? Gua Takut? dulu kayak, iya kan gua nggak tahu kan. Iya periksa ke dokter juga, cuman Tapi itu kan yang diimpikan beberapa orang ya. apa? Lu Gua. kosong. Terus Sampai mana tadi? bahagianya lah. Selain bahagia gitu, apa yang langsung berubah gitu? Langsung saat lu- mikirin. Ah. Nah, perubahan hidup lu deh. Rutinitas hidup. Yang jelas ya kebiasaan ya. Yang jelas kebiasaan tidur itu udah aduh. Yang biasanya gue sampai kantor tuh sampai rumah udah bisa langsung tidur, tidak bisa. Soalnya beda, maksudnya gini. Kan anakku tidur. Hah? Kalau lu pulang kan anakku tidur. Iya, tapi habis gitu bangun dia. Gak lama. Gak lama. Ntar yang ganti popok lah atau apa kayak gitu, atau nenen kayak gitu-gitulah. Terus bini gue kan juga pumping juga. Nah, pumping itu gue yang ngurusin juga, maksudnya kan dari botolnya itu terus dimasukin ke plastik untuk dimasukin ke freezer. Kayak Ya. gitu-gitu loh. Oh, bagi tugas. Gitu guys. Gitu. Jadi kayak tapi nggak mau mengeluh ya, cuman ya ini ya akhirnya inilah tanggung jawab sebagai orang tua gitu. Jadi seperti itu. Ternyata seperti ini ya menjadi orang tua. Yep. Gitu. Belum gedein, ngajarin sekolah ya kan. Nah, itu tantangan selanjutnya. Ini tantangan selanjutnya. Gitu. Makanya Tapi ya kalau boleh kasih saran, nikmatin aja semua momen-momen kecil yang lo lakuin sama anak lo nih sekarang gitu. Momen-momen kecil kayak tadi satu, tiap pagi lo mandiin. Terus kayak apa? Lo ajak jalan pagi tuh, lo gendong. iya, nah gitu itu. kan. Jemur ya? Hah? Jemur. Ya sekalian gitu. Enggak, godain bamba yang lewat aja. Oh itu ternyata tujuan lu. Keliling komplek lu nyari ini ya? Diajarkan dari kecil. Biar jadi laki-laki. Ya. Laki-laki yang bener. Dikenalkan. Terus apa Gitu. lagi? Weekend. Ya pokoknya yang gue lakuin ya itu tiap pagi selain mandiin, terus sebelum mandiin itu bangun jam 6 Pak. Bangun jam 6 Ya. pagi. Kadang-kadang hari ini kita take tanggal berapa? 13 Juni. Ya. Dia bangun jam setengah 6. Ya. Wah, dia tuh sedangkan baru tidur itu jam 2 pagi. Baru bisa tidur, dia merem. Tapi nggak rewel ya. Kan gue nyampe rumah itu jam setengah 12. Ah. Dari setengah 12 ke jam 2 itu dia tuh melek doang, nggak Lu rewel. nyampe rumah tapi setengah 12? Iya gua. Dari mana? Kan jam 7 udah nggak ada di meja. Oh, sama bapak Eh, ini. enggak dong. Sama bapak ini. Jam Gua 8. ya, Gua pokoknya jam 8 balik. jam 8 gua setengah 9. Duluan dulu baliknya. Iya. Duluan dulu baliknya. Iya. Nah, Nah, kita kan beda Gua ada ruangan. bukti, gua ada bukti. Gua ada bukti, aman. Ya. Aman. lu memperkeruh rumah tangga orang lu. Kan bilangnya 2 jam, berarti kan setengah 12, balik setengah 10. Mungkin macet. Di Durinya, di stasiun Durinya. Oh, Nah, itu. Oh, lu naik kereta? Naik kereta kan. Oh. makanya lu sekarang naik kereta terus, Ya. biar pulang malam.
Ayo ya, udah. Oh itu. Bininya nonton ya. Bangun pagi, berarti lu jam tidur lu kurang dong. Wah, sangat. Sangat. Paling Terus lu cuman mengatasinya gimana? Tidur di kantor apa? tidur di kantor dan tidur di kereta. Kalau Bisa di tidur di kereta kereta? berdiri? Ya udah nggak tidur. Itu tapi kan kalau berangkat kan udah pasti gue dapat duduk kan karena stasiun pertama. Oh, pantes. Gitu. Jadi udah pasti akan gue pilih yang Oh. pojokan. Oh, Kenapa? disabilitas. Tempat duduk Enggak disabilitas dong, kan pojok. nggak di prioritas. nggak di Kalau kosong nggak prioritas. apa-apa. Nggak di prioritas. Kosong nggak apa-apa. Boleh nggak usah ngintip-ngintip gua? Udah stres, lu ya anak dibebanin. Lo mau cerita? Wah, dengerin gue cerita kan. Ini berarti ini cucu pertama nih dari kedua belah pihak nih. Kalau dari keluarganya Desya, cucu iya. kedua. Cucu kedua. Kalau dari keluarga gue, cucu pertama, iya. Gitu. Cucu pertama. Berarti kalau dilihat dia nih tantangan banget sih. Kenapa? Dia kan merantau. Nah, Ya di sisi bini kan notabene keluarganya kan udah nggak lengkap kan. ya. Ya. Tantangannya lebih berat dia daripada gua. Kenapa? Kalau gua masih ada nyokap bantuin. Padahal nyokap lu tantangan ya? Kok tantangan? Percuma gak relate. Nggak, lebih ke soal kalau Tuh, cabai. ngurusin anak kan ada yang Jagain. ngebantuin, Ya. iya. Lah kan Kalau gue kan sama-sama merantau. kan kalau misalkan kalau kayak gua dulu gua berangkat kerja di rumah kan bini gua ditemenin sama nyokap gua gitu. Kan bini lu sendiri sama anak lu. Dua Sama doang. pembantu. Kan udah sama pembantu. Gitu. Jadi ya sedikit tertolong lah karena ada pembantu. Gitu. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan rumah yang dulu itu awal-awal ya di bulan-bulan pertama tuh kan gue baru ada pembantu kan bulan Mei. Ya. Bulan Mei. Wah, itu gue sampai rumah itu bad mood mulu. Kan gue nggak bisa lihat hal yang kotor kan. Ya. Nah gue nggak mau marahin bini gue karena gue tahu ngurusin bayi kan juga repot kan. Apalagi Ya. masih ditambahin beres-beres rumah. Jadi ya akhirnya ya kalau gue nggak capek, gue kan bersihin kayak cuci piring kayak gitulah, bantuin gitu. Terus ngepel, nyapu. Jadi istilahnya yang beberes rumah lu juga gitu. Iya, nah sedangkan gue udah capek. Ya. Jadi mau nambah pembantunya atau gimana? Kenapa Mbak? Bukan pembantunya kayaknya deh. Tapi Pak, anak pertama emang kadang gini ya? Enggak, anak satu aja. Oh gitu? Iya, enggak anak pertama ya. Lah emang anak pertama? Anak tunggal. Satu satunya. Kalau anak pertama masih ada anak kedua nih. Ntar. Ya bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Coba tahu kelepasan deh gua. Makanya beli kondom yang mahal. Oh, bapak dia nih. Gua masih ada mau nggak? Anjing, Bisa cuy. expired coy. Anjir. Tahun berapa anjir? Buang coy. Enggak tua-tua banget. Paling 3 tahun. Cing. Yang bener lu. Apanya nih yang bener? Buang itu, Oh, Cok. kirain Kuman. mau. Yang bener lu, boleh juga nih. Gitu. Ya begitulah. Nah, jadi ya kita skip berapa bulan itu termasuk salah satunya Karena Bapak ini lagi sangat sibuk. mendapatkan kebahagiaan. Betul. Plus kita libur lebaran kemarin ya? Mm-mm. Ya kan gitu. Jadi nunggu Bapak ini kondisinya memungkinkan jadi kita take lagi. Udah bisa tinggal-tinggal lama gitu ya. Ya. Iya. Ya kayak ini aja kita buru-buru cepet-cepet take pulang. Ya. Udah ya? Udah. Yuk, Bye. thank you. Gitu. 2025 setelah lebaran. Bisa dibilang banyak kejadian yang bahagia,
ada juga kita dapat semua berita yang kurang menyenangkan, tapi ya udahlah ya. Iya karena penambangan di Papua. Jauh amat ya. Barusan. Enggak, MU kalah final UEFA dah. Begadang. Gajang, Lu begadang? gadang. Nonton lah. Gue ya nonton. Apa? Ada penaltinya dong. Ada penalti. Kok lu Ah, 1-0 deh. Oh, gue nonton pas yang ini siapa? Backnya yang salto tuh. Yang habis kebobolan. Backnya Backnya salto. Spurs. Yang Højlund apa ya? Oh. Jundul. Depan gawang tuh. Iya. Itu kebobolan apa hampir 1-1? Lupa gue skornya. 1-0 kan, salahnya 1-0. Ya. 2-0 juga gak apa-apa. Jangan dong. Berarti masih MU sampai sekarang. Kan kata lu bilang Apa? agama. Bola itu kayak agama. Kalau Bola itu bola kayak agama. Bola itu. Tapi lu pengen gak sih Susah, Pak. Hah? next-nya itu kalau ada rezeki lo ke Old Trafford? Lo Gua nggak, ada gua goals gitu? Hah? Gue enggak. Iya, ngapain lo kalau telepon? Oh, mau. Itu salah satu cita-cita gue dari SMA. Itu. Makanya harus Anak lu aja sekolahin bola. Susah, Pak. Kayak kalau- temen gue kan gitu kan dia sekolah ikut di MU gitu kan. Training center gitu. Emang ada di Trafford. Indonesia? Ada dulu. Oh dulu. Pas kerja sama Nike dulu. Tapi setahu gue, Kayak Evan Dimas gitu-gitu. Oh, Evan Dimas itu sebelum Persebaya di Di MU. MU. Gokil ya. Jadi Madura downgrade. United maksudnya. Terus Ya setidaknya kan kalau MU kan masuk final terus ya. walaupun gue juara. Ini roasting ya. Kan Arsenal juga hampir kemarin. Di Kita semifinal. persamaannya jagain piala orang. Betul. Karena semua ini hanya titipan. Titipan. Tapi kalau Piala UEFA tuh ini gak sih? Apa gua nggak tahu sih. Apa tuh? Nggak terlalu ngikutin. Udah nggak usah. Digilir. Maksudnya digilir? Jadi tahun ini di Tottenham. Terus ntar tahun depan siapa yang menang? Pialanya Bikin lagi nggak sih? Kayaknya bikin lagi deh. oh bikin piala lagi ya. ini kan? SMA nih. Emang Piala RT. Setelah pertandingan itu langsung diukir tuh nama pemenangnya. Oh iya. Gitu. Seperti itu. Ya udahlah ini kan udah gua semua nih tadi. Lu gimana? Selama kita libur Gue tahun 2025 ini anjing. Bacot banget. Bah, Gue banyak belajar. belajar apa? ada Salah satunya kita tuh jadi orang jangan jumawa. baru tadi dong. Apa? Jumawa. Tadi. Jumatan. Ah ya. Gua mikir. Ini yang nonis aja. Kayak lebih cocok berdua deh. Lebih bapak-bapak. Apa tuh ya? Ah, muka lu dong bapak-bapak. Yang Jumawa. Aku coba lihat catatan gue dulu deh. Nah, oh iya, gue pernah waktu itu baca notes apa? Kayak apa namanya kata-kata di novel Lupus. Apa? Novel Lupus, buku Lupus. Oh, novel lupus. Kayak sedetik yang lalu kita bisa menangis, sedetik kemudian kita bisa tertawa. Gua pernah Sedetik denger gua. yang lalu kita bisa Tawa. sedikit kemudian baik-baik lagi anjing. Bisa sedih, kita bisa bahagia. Ya, kira-kira itulah. Iya. Yang pembelajaran buat lo gitu maksudnya. Ya, kayak awal tahun kita mungkin bisa mencapai goals-goals kita yang kita impikan, kita ekspektasikan. Di akhir tahun, Tuhan maha membolak-balikan perasaan. Contohnya, handphone gua. Emang apa yang dijumawai dari handphone lu? Gua kameranya bagus, Pak. Gua kalau download nggak perlu uninstall yang lama. Maksudnya? Uninstall aplikasi dulu baru download. Apa namanya? Ya main gua kayak akhir bulan lalu gua lagi susah tidur kan. Goyang mejanya. Kenapa? Mejanya goyang. Musiknya enak tuh. Udah terus. Gua lagi susah tidur, terus gue nyari
Gue kepengen nonton series judulnya Normal People. Normal People. Normal People. Iya. Manusia normal. Film luar gitu. Film Irish lah. Nonton di Hulu. Udah tuh kan dia kayak satu episode tuh kayak 40 menit something gitu. Gue nonton tuh maraton Oh, maraton. di handphone. Juara. Enggak dong. Kayak gue lagi nggak nyambung deh. Enggak dong. Lagi serius. Tiba-tiba maraton. Maraton juara. Iya maraton nontonnya di HP. Oh iya, nonton di handphone Sambil ngecas. Enggak, gue biarin aja. Nggak sadar udah 5%. Kalau 5% kan redup kan ininya. Layarnya. Kayaknya redup. Agak redup. Jadi di kamar gua tuh di kasur, kasurnya kayak di pinggir tembok. Di tembok tuh ada colokan. Nah, di colokan tuh ada apa? Kabel. Di colokan, terus di samping kanan kasur gua kayak lantai terus ada colokan lagi. Nah, gua ngecas di samping yang di tembok kan. Terus yang di lantai? Dibiarin. Ini kan dibalas dendam udah gitu. Gue biasa kan kalau nonton kan ngadep kiri, ngadep kanan gitu. Lagi nonton gini, gue ngadep kanan, baterai baru 9% gitu. Dicabut. Cabut, coloknya pindahin lagi, terus pegel gue tengah-tengah nggak dicas, sampai redup lagi. Paginya, Tahu. kenapa? Intinya colok, cabut. Colok cabut. Di saat kondisi baterai di bawah 10%. Oh. Terus udah coba cabut, nonton, nggak sampai kelas sih. Terus, Nontonnya nggak sampai nontonnya, kelas. iya. Terus paginya, hujan gede banget. Total kayak diguyur gitu loh. Hujan Iya, tuh di iya. jalan. Iya, benar. Gue pakai jas hujan, handphone gue taruh jaket. Nyampe kantor, basah semua. Si kering. HP lu? Basah. Anjay. Yang gue inget kan, HP gue kan tahan air ya. Yang lo ingat? Ya, ternyata Yang lo itu ingat. tahan airnya pas beli. Alias sebulan doang. Udah HP gue rusak, LED-nya nggak bisa dipencet sama sekali. Kok bisa Touchscreen-nya. HP tahan air cuman sebulan? Karena habis sebulan jatuh. Pokoknya ya makan usia kan HP gue udah kayak 3 tahun gitu kan. HP gue rusak, tuh kayak ya, di saat itu gue lagi bisa dibilang lagi down lah, lagi tidak baik-baik saja. Oh, habis jatuh ya? Apa? Habis jatuh ya? Apanya? Hatinya. Bagus dong jatuh hati. Habis. Ketawa sendiri aja. Senang sendiri. Baik kan, nggak mau tanggepin. Udah tuh gue ngecek segala macam nggak bisa, gue bawa ke service counter juga. Wah ini mah LCD-nya kena mas. Karena itu kehujanan itu apa karena Terus sudah apa namanya belakang handphone gue tuh udah lepas, ada air masuk. Oh. Kan handphone kan kayak esensial banget ya. Kayak lu kemana-mana bawa HP gitu. Ya. Yaudah, handphone gue rusak. Akhirnya setelah gajian sih gue baru cobalah beli handphone baru. LCD baru, ganti LCD. Jadi total habis berapa servis? 1.380.000. tempat lah ya. Ya. Nah, makanya habis ini Tapi lo itu waktu itu kan ragu-ragu kan mau beli HP baru atau ganti LCD kan? Nah, gue pikir gitu kan dengan harga gitu mungkin bisa dapat HP yang lumayan gitu ya. Nah, Yang mid range ya? gitu. Ada kayak Infinix gitu kalian kayak 2,5 juta gitu. ya. Akhirnya gue memutuskan gue mempertahankan handphone gue. Karena tadi yang kita omongin kayak selagi bisa diperbaiki, kenapa mesti ganti? Nah, itu relate itu. ya. Ya apa? Mikir lo ya. Iya. Iya. Buat orang yang nggak punya duit. Ya betul, bilang aja miskin. Soalnya gue kayak gitu banget lagi sama abang tuh kayak sentimental banget gitu. Kayak handphone gue jaga-jaga banget. Kayak bener-bener rusak total. Sampai nggak bisa diperbaiki, sampai nggak bisa diomongin, baru kita ganti. Gak bisa diomongin. Emang lo ngomongin apa? Ih ngomongin, bener-bener lu. Gila itu. Lu pernah gitu gak? Kayak barang tuh sentimental gitu. Kalau gue enggak. Kalau gue enggak. Kalau Jadi gue enggak. iya. Lu Kenapa? ngapain?
Salah satunya motor gue yang dulu Karisma. Itu intinya udah turun mesin hampir kedua kalinya waktu itu. Terus nyokap bilang kan waktu itu gue emang udah alhamdulillah ada kerja waktu itu tuh, 2013. Ya, gue masih kuliah tuh. Ganti motor bla 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 bla. Gue bilang enggak, masih bisa jalan gue bilang. Emang masih enak tuh. Berapa tahun berarti itu motor? Gue pakai. Karisma. 2003. Enggak, tapi beli baru apa beli bekas? Beli baru. Itu Karisma waktu awal-awal dia keluar yang iklan Komeng. Komeng kan Jupiter. Oh iya benar. Udah gue mau ngomel aja gue. Komeng Yang Jupiter. ini yang pada pertama kali keluar itu iklannya intinya setahun kemudian itu bling. Gitu. Georgie intinya hampir 10 tahun gue pakai. Hampir 10 tahun. Terus kenapa gue ganti? STNK-nya hilang. STNK hilang. Kan bisa ke Samsat. Posisinya itu masih atas nama tante gue waktu itu. Kata lu udah nggak ada. Kalau nggak ada. Gue nggak ada kan waktu itu. Iya kan, barangkali Masih Udah nggak ada di rumah, Masih pindah ada, rumah tapi- kemana gitu. Kan gue udah pindah di Tambun waktu itu. Tante gue tinggal di Jakarta. Ya, Ya kan gue bolak-balik kerja, gue nggak ada waktu buat ini kan ngurus segala macem. bisa aja sih kalau nyempetin mah. Ya udah lah mau nggak mau ya udah ganti deh. Kalau gue gitu, benar-benar sampai ya Vika bilang. Kalau itu memang ada suatu kondisi yang Ya udah lah ya. ya udahlah ya. Gitu. Kalau lu nggak, Kalau gue nggak. Berarti lu orangnya gampang move on. Ya tergantung. Tapi gue ada sih kayak barang yang gue harus itu rusak banget baru gue ganti, ya kayak HP. Itu tapi lebih ke miskin sih. Sama. oh kejadian kan kemarin HP-nya rusak terus ganti HP yang Iya kan, sekarang. ya HP ganti yang sekarang. Itu waktu itu kenapa? Mati aja gitu, jadi Tiba-tiba? nggak. Iya mati tiba-tiba, nggak nyala, bener nggak nyala. Kita segala macam nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Udah jadi ya udah ganti. Bukan karena maraton nonton film juga. Oh enggak, itu goblok sih. Oh goblok banget dah. Kok udah mati banget sih lu? Kanan kiri colokan coba ya. Masih dicopot. Terus tapi mungkin kayaknya gue akan ini sih, gue akan ada satu barang yang sentimental buat gue, motor Mio lu, Mio gue, yang plat W itu. plat W, karena dia menemani gue dari masih ngekos, Masih apa? Awal lu ngerantau sini lah ya. enggak awal banget, Nah, gue udah di Kebon Jeruk, ya. gitu, terus gue pakai itu, terus sempet kebanjiran, tapi nggak sampai masuk ya, maksudnya motornya udah gue sempet naikin, kosan gue yang kebanjiran, jadi motor gue tuh gue naikin meja pak. Kuat tuh. Serius? Iya, Kuat. jadi bantuin sama anak-anak kos yang lain, jadi ya gue bantuin yang lain juga ngangkat motor Kalau boleh tahu daerah mana kosannya? di Cengkareng, yang waktu apa namanya banjir yang bulan 5 tahunan. apa tuh ya? 2020. Ya 2020 itu. Itu gokil tuh. Oh, gokil Oh, iya. tuh, anjir. Tahun baru tuh deres banget itu. Ya. Nah itu ternyata pertanda ya bahwa tahun itu akan hancur berantakan 2020. Oh, pas banget itu ya. COEPID. Pas apa? Covid. Oh ya, Covid. Gara-gara Wuhan tuh, gara-gara orang Depok. Terus Gue di gedung orang Depok loh. menemani gua cari rumah, Cari survei, cari cewek, gonceng cewek. Hmm. Paling itu sih kayaknya sih akan ke motor, tapi ya kalau itu nggak bisa dipakai lagi ya ngapain gua pertahanin. Gitu. Kalau nggak bisa dipakai, ngapain dipertahanin? Iya. Motor, konteksnya ngomongin motor. Iya motor ya. motor. Motor rusak gitu. Meskipun rusak nggak lu jual. Ya kalau misalkan bisa diperbaikin, gua jual. Kirain dijaga anjir. Akhirnya kejadian sama gua. Motor gua Oh, si Vespa. Si Feby, Vespa biru. Tapi ternyata VB itu banyak yang pakai tau. Gua Maksudnya? pernah lewatin, pokoknya ada satu komunitas Vespa gitulah. Vespa Ya kayak lu. iyalah.
Jadi kayak lu nggak kreatif ternyata ya. Emang Vespa gua satu-satunya. Jadi enggak ngasih nama Vespanya tuh Feby juga. Oh iya, tuh gua terinspirasi dari film Tarik Jabrik. Vespanya si Chico Coki itu, Kubil, si Kibil sama Alda. Kita kasih nama Feby gitu. Apa itu Feby? Vespa biru. Si kreatif tuh. Secara dia kan anak musik banget kan. Betul. Karakter lagi. Kalau lu Hingga namain kan apa? G-nya Gigs anjir. Hah? Lo namain Gak pernah Motor lo? Gak pernah gue namain motor. Nah, motor gua sekarang namanya Vivi. Vilano. Vilano Vinga. No. Ya pas kemarin tuh pas lebaran kan motor gua tuh Vespa gua emang harus diparasin tiap hari kan. Kalau nggak dia ngambek. Lebaran kayak 3 hari 4 hari nggak gua pakai. Ya gua ke rumah saudara gua segala macam naik taksi gitu. Pas mau gua nyalain nggak bisa. Mati sekarang. Nah itu dia. Nggak gua nyalain nggak bisa sama sekali. Terus sempat bisa terus mati, terus nggak lama mati. Akhirnya kan gue parasin terus. Akhirnya kan kita sempat masuk kantor, sempat ke bawah. Di saat itu gue udah DP motor baru. Belum. Pas gue bawa, terus sempat trouble lagi. Gue bawa ke bengkel. Kata mekaniknya ini harus ganti ini segala macam. Berapa mas? 2 juta. Wow. Which is gue bisa buat DP motor baru gitu kan. Itu kayak gue ngerasa kayak udah cukup nih kita 8 tahun bersama. Iya. Berarti berapa tahun? 8 tahun sih dari 2017. Ya udah banyak melewati suka dan 1 juta. Karena tiap servis 1 juta mulu. Gue juga ngerasanya kan kayak kalau gue spend money buat motor terus, gue nggak bisa keep deh buat tabungan, buat uang darurat, buat masa depan lah. Betul. Akhirnya kan karena pupuk harganya sama kayak motor baru, kayak gue beli motor baru. Ya. Gue udah hitung-hitung juga tiap bulan tuh pengeluaran segini, bisa sisa sekian, bisa gue tabung segala macam. Nah, benar. Setuju. Udah gue tabung, udah ada duitnya, HP gue rusak. Duitnya kepake. Ya namanya juga hidup lah ya, nggak ada. Ya betul. Nggak ada yang tahu kadang-kadang. Soal barang-barang tadi gue keinget si Rita Dika, dia pernah bilang di podcast atau di mana gitu. Dia juga tipenya gitu, nggak suka nyimpen barang. Kenapa? Nggak suka pas yang dia mencoba hidup minimalis. Yang Yang minimalis. dia jual-jual jamnya tuh. Oh, ha. Pokoknya ada satu quote-nya dia bilang kayak, nggak quote sih, dia cuma ngomong doang kayak, mungkin barang ini banyak kenangan sama gua, tapi biarin dia memulai kenangan baru bersama pemilik yang lain. Karena kita kayak ngekip barang, kayak kenangannya banyak nih, memorinya banyak nih. Iya. Ya, semacam itu. Kalau lo Gi, Apaan? berarti nggak ada kehidupan yang spesial ya selama kita libur ya? Spesial apa ya? Oke, nggak ada. Belum. Gak ada sih. Oh, nggak ada ya? Ya kalau ngomongin kerusakan barang sih, ya Oh iya, kemarin ya apa? AC. AC udah beli, mesin cuci udah bener, kulkas. Ya gitulah, ada aja kejutan-kejutan apa di dunia elektronik. Itu kayak gue bilang tadi kayak, jangan jumawa. Kita di awal tahun kita bisa Ya. dibilang kita punya segalanya gitu. Tapi heran juga ya kan dari Januari kayak gue nahan-nahan juga tuh beli AC waktu itu kan. Maksudnya masih musim hujan tuh toh nggak terlalu gerah kan kalau tidur malam hari gitu. Oh masih musim hujan. Ya udah kan lama kelamaan ya istri gue lah pastilah. Terus anak gue Ya. ternyata ini yang keringetan kan, tiga-tiganya tuh. Kalau tidur bugil gitu. Berapa apa? Ya udah, Ayah. akhirnya ya lebih oke lah mikirin lebih ke anak-anak, akhirnya beli kan tuh.
Nah ya udah. Patungan. Kayak patungan. Pasti patungan. Saya tahu Bapak ya. Ya udah. Ya pokoknya kayak ngiri-ngiriannya aja gitu jadinya. Ngiri-ngirian. Elektronik, brand elektronik maksudnya. Oh, udah kok diganti sih. Nah, itu dia. Apa setelah gue beli motor baru? Gue iseng nyalain motor gue. Aman, lancar. Yeah. Sekali gas doang nyala. anjir. Lu suka mikir gak sih barang tuh punya perasaan? Oh iya, gue dari dulu. Iya. Lu kalau mau tahu, gue masih ada tuh mainan gue kelas 6 SD masih gue simpen. Mainan-mainan orang-orang kan tuh. Iya. Dulu Lu tuh juga sih? gue dulu naro di box gitu. Itu nggak naruhnya, nggak gue ambrukin gitu, nggak gue susun gue tata. Jadi yang apa, yang Dragon Ball nih, misalnya kayak Son Goku, si pemeran utamanya Son Goku, Vegeta, gue lapisin kayak kain gitu, ini tempat tidurnya mereka. Gitu. Anjing, gue juga lagi. Terus ada gambar apa, pohon-pohonan dinosaurus. Iya. Gue taruh, enggak gue tidurin, gue taruh begini, Ya. gue tutup, dah. Itu Dan daya keselnya- imajinasi ya? Iya, nah terus kan gue sengaja belum nggak gue buka, nanti kalau anak gue emang udah ngerti tentang mainan. Oh, ternyata biar anaknya nggak beli mainan lagi. Dia pakai mainan bapaknya. Dia masih bagus ternyata kan. Nah, dibawa tuh sama tante gue ke rumah dengan kondisi udah dimasukin di tas plastik gitu. Berantakan dong. Keselnya bukan main gue. Pas gue lihat ada yang hilang, ada yang udah patah. Pas dimainin sama anak gue gue kayak aduh sia-sia nih gue jaga gitu. Pas dimainin sama anak gue tuh Sia-sia dijaga. Terus? Ya kan kita jaga mainan baik-baik. iya. Ternyata sama pemilik baru tidak dihargai dengan Ya gue cara kita menghargainya. mungkin, nah itu mungkin keegoan gue, kalau gue simpen itu mainan, nanti anak gue juga bisa menjaga itu mainan kayak gue waktu kecil. Ternyata kan Enggak. berbeda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Dan kadang orang lain tidak menghargai apa barang yang orang lain sangat ingin miliki. Oke, Ya. ntar gua potong di sini sebagai konten di TikTok. Ya pokoknya gitulah kalau gue. Ya dari dulu udah mikir benda itu. Karena kita kecil nonton Toy Story kali. Emang Ini kayak kalau kita tidur dia pada gerak deh. Toy Story. Toy Story pertamanya 95. masa 95? 95 94 ya. Kenapa? Oh, ini zamannya ini apa? Titanic. Oh itu. Oh itu Unyil. Sebenarnya gue itu juga gitu. Gue dulu main apa namanya? Tapi gue karakternya itu karakter ini Pak, Digimon, Barbie. Pokemon, Oh. gitu. Gabumon, Terus, ya, gua Agumon. ini. Orang Ya, terus gini. kaya Digimon. Apa? Ayo, Mato. Iya, sama. Kayak gitu-gitulah gitu. Terus nah karena gue tuh dari kecil rumah ngontrak, jadi pindah-pindah kan. Nah, pindah-pindah itu akhirnya yang membuat barang-barang gue akhirnya nggak ada yang utuh. Cecer kemana-mana. Gitu. Iya. Oh. Udah pindah terus kontrak pindah-pindah terus habis itu pindah lagi di rumah yang rumah pribadi, ternyata kena lumpur lapindo, pindah lagi ngontrak, nah itu masih pindah-pindah lagi, ya udah bye. Makanya gue sejak saat itu berdamai dan akhirnya menganggap barang ya udah habis ini juga ganti gitu. Apanya? Barang. Oh, barang. Apa lu lihat titit? Ya kan udah ini, udah terbukti kan? Apa? Udah terbukti kan? Terbukti apa? Barang lu Ah iya. menghasilkan, ya kan? Kasih kan. Masih ada sesuatu yang lucu, yang imut. Ya. Ya begitu. Jadi ini gimana nih? Ini kan, Jadi mau diapain nih podcast kita nih? nah gua nggak tahu. Ya karena udah Bentar, ini ya. gue lihat dulu. Masih ada nggak? Mati lagi dari tadi. Jaket tuh jatuh. Aman. 41 menit. Berapa? 41 menit kan? Iya, Ving? Mau diapain? Podcast. Ah, gua nggak tahu. Kita ada vakum hampir sebulan lebih ya? Iya. Lebih, guys. 2 bulan, 3 bulan. Maret. Oh iya, April, Mei. Iya. 2 bulan.
seperti kira bubar. Oh iya? Ya belum tahu sih. Ya kan kita Lelah ya? nggak ada yang tahu ya. Gitu. Ya doain aja. Ini fun fact, gue mesen menu yang sama. Berisik banget anjing. Jadi udah ngomong. Tunggu, tunggu gitu. Gue mesen menu yang sama kayak pas kita datang take pertama. Oh iya. Sama. Hijau. Tapi minumnya enggak sih? Minumnya enggak ya? Ini sama. Gue malah baru nyobain es coklatnya Is. Enak ternyata. Iya. Terus sama es coklat ya? Gua Es teh. bukan. Ya bisa dibilang ini episode terakhir. Akar yang memabukkan. Mas mikir, gue malas mikir. Terlalu jauh. Udah 41 menit ini udah nggak bisa. Udah jam berapa sih? Jam 9. Root beer, ya Allah. Oh, bir. Emang gue tahu mesen apaan? Ya kan akar yang memabukkan. Root beer. Ah. Jadi gitu deh. Kira-kira ini episode terakhir apa gimana? Saya sih ya terserah Bapak Angga ya. Terserah gua. Ya. Saya sih terserah Kalau yang netizen. edit. Ya nanti kita pikirin lah ya enaknya gimana. Nanti sambil kita upload ini kita lihat respon netizen. Kalau rame kita lanjut, kalau sepi kita lanjut. Gitu. Ya kita nggak tahu. Yang penting kan tujuan kita bikin Mastiin Podcast ini kan apa namanya untuk berbagi ya, lebih ke berbagi apa yang kita jalanin, alamin perjalanan kita masing-masing, kita bisa share, barangkali ada yang relate, ya kan? Ya. Ada Oke, yang dari relate, ada pertama yang kita ngomongin sharing. radio, Ya, mungkin oh, generasi ya. kita masih ada yang dengerin radio, kita Bisa. ngomongin motor, ya kan? Cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Cinta-cintaan, tukang, terus penyakit. penyakit, betul. Nah itu kan orang barangkali kan ada yang relate kan Ya. pas dengerin Ya. kita kan. Gitu. Tujuannya sih bikin podcast ini adalah kesana untuk berbagi gitu. Dan barangkali ada orang yang relate ya mungkin kita bisa ngobrol saling berbagi gitu di kolom komentar. Atau mungkin ada yang pengen diundang. Ada yang mau kira-kira. Ada yang mau? Ayo. Ya, lumayan. Apa nih begini nih? Isi form di bawah gitu. Isi form. Isi G-form di bawah ini. WhatsApp dong. WhatsApp dong. WhatsApp. Oh, WhatsApp enggak. Kirim ke PO Box. Ya Allah. Pakai merpati ya. Terus zaman dulu. Mau diundang di Mastiin Podcast. Yeah. Ketik like spasi Mastiin. Kirim ke 6969. Udah? Yuk. Ya gitu. Terima kasih dulu dong buat tempat ini dong. Oh ya, Sudah menyediakan kita. makasih Ya buat kita bareng-bareng lah. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi kasih. kita dari apaan yang omongannya jadi masing-masing. Lengkap. kompak. Dulu aja. Namanya Warung Isi 37. Warung Isi 37. Lokasi tempat Tebet dalam dalam timur ya? Tebet Timur. Lokasinya di dalam Tebet. pokoknya depan Yayasan Pendidikan Miftahul Huda. Lagi. Semuanya ya. Itu awal pertama video nyebut tuh begitu tuh. Yayasan. Jadi terima kasih buat Warung Isi 37 Coffee. Ya. Buat Jambret. Lempar cabai. Jadi terima kasih buat Warung Is 37 Coffee yang sudah support Mastiin Podcast di episode perdana Ya, sampai hari ini. dan Sampai ya, hari ini. Terus terima kasih buat ini saya langsung ke ownernya Bu Eriska, Bu Erin, Kak Eron, Mas Diki, Mas Diki, the best dia. Mas Diki. Mainannya cepat, Ya, itu. terima masakannya kasih. enak. Makanannya enak, udah enak. Jadi Minumannya buat enak. para warga Mastiin, Yup. jangan lupa datang ke Warung Is 37 Tebet. Coba dicoba ya. Ini Harganya wajib coba murah. sini nasi katsu cabai hijau. Harganya murah, tempatnya enak. Karena kayak sesuai slogannya. Apa? Apa slogannya? Harga warkop seasik kafe. Oh. Itu gimana sih lupa? Iya. Harga warkop Seasik kafe, the best. Udah, Ya, kita kami bertiga Mastiin pamit. Podcast pamit. Terima kasih Undur diri. sudah nonton. Gua Vingga. Gua Angga. Gua Vicky.
Kami Mastiin Podcast undur diri. Bye. Thank you.